Langkah Membumi Festival. Acara ini bukan hanya sekedar festival. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mengedepankan kolaborasi bersama para stakeholder dari pemerintah, organisasi lingkungan, hingga masyarakat dan komunitas lokal. Kami sangat bangga menjadi bagian dari inisiatif ini. Langkah Membumi ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dengan gotong royong antara berbagai pihak, kita bisa menciptakan dampak positif yang nyata. Ada beberapa stakeholder internal yang ada di dalam video, seperti staf dan panitia. Di acara ini juga ada beberapa tokoh penting loh, seperti Bapak Sandiaga Uno dan beberapa staf lainnya. Sampan, airnya jernih mikat pandangan. Mari beraksi demi lingkungan, bumi beserta alamnya kita selamatkan. MC cakepnya pakai mic dong. Mentari pagi bersinar terang. Cakep! Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, Festival Langkah Membumi ini mendorong perubahan perilaku yang ramah lingkungan. Setiap stakeholder di sini juga, dari pengunjung hingga komunitas bisnis, memiliki peran untuk membuat bumi menjadi tempat yang lebih baik. Para sponsor dari event ini menghadirkan berbagai aktivitas dan inovasi ramah lingkungan untuk mengajak masyarakat menciptakan perubahan dari hal kecil. Langkah Membumi Festival juga mengadakan sesi wawancara dan talk show loh, serta ada beberapa games yang bisa dilakukan. Hal ini juga dapat menambah wawasan kita mengenai lingkungan dan sekitarnya. Oke, terima kasih Mas Aris. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Teman-teman dari sini bisa ikut untuk follow-up. Kita tuh ada rencana untuk membuka dari bisnis asuh. Dalam mencapai tujuannya, acara Langkah Membumi Festival ini tidak terlepas dari keterlibatan para stakeholder yang ada. Seperti stakeholder internal, staf, panitia yang terlibat dalam acara ini. Tanpa mereka, acara tidak dapat berjalan dengan lancar. Lalu, stakeholder eksternal seperti pengunjung, sponsor, komunitas yang hadir di dalam acara tersebut, lalu pemerintah, dan media. Media juga turut hadir untuk merekam dokumentasi ketika pemotongan pita tanda acara dimulai. Setelah ini kami akan memperlihatkan wawancara yang berkaitan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan pada acara ini. Wawancara yang kami lakukan akan berada di ranah seperti stakeholder apa saja yang berkaitan dengan acara ini, siapa yang memberikan pengaruh lebih dalam acara ini, bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan berkontribusi terhadap kinerja sosial acara, lalu bagaimana memprioritaskan dari semua stakeholder yang ada, dan tantangan terbesar dalam melibatkan pemangku kepentingan yang ada. Langsung saja, yuk kita simak wawancaranya. Cita-cita kami adalah, ini sebetulnya adalah salah satu spot leadership-nya kami. Kita kami sendiri kan punya mission menciptakan satu ekosistem hijau gitu ya, ekosistem yang ramah. Jadi kalau dalam menciptakan itu nggak bisa kalau kami sendiri nih, kami harus yakin si internal eksternal. Internal ini siapa diidentikan? Oh, internal ini berhubungannya sama karyawan. Eksternal siapa ya? Gitu, siapa stakeholder kita? Oh, eksternal kalau mungkin di industri juga ya kita berhubungan. Government misalnya. Asosiasinya siapa nih? Nah itu kita cari gitu. Berarti mungkin dia berhubungan sama admin, atau bisnis, atau asosiasi apa Indonesian E-commerce Association kah, yang kayak gitu. Contoh dalam supply chain-nya beli gitu kan kita punya nih misalnya kurir, misalnya kurir kita tuh gimana? Ada green pun nggak? Ada sertifikat belum? Kan mahalnya kayak gini. Green-greenan ini ya, apply gitu ya. What you can do ya sebagai perusahaan teknologi gitu. Oh berarti sebagai perusahaan teknologi without expertise paling enggak sebagai sebuah
perusahaan teknologi dan e-commerce gitu ya. Sampah itu sendiri apa ya kira-kira ya? Oh, karena kita tadi banyak itu plastik sama kardus. Oke, kita cari nih atas kita yang selama ini nyuplai kita gitu. Sama kardusnya itu tuh source-nya dari mana tuh? Apa dari hutan yang bertanggung jawab? Atau dia nebang hutan sembarangan gitu? Kan belum tahu tuh. Dia harus tahu Kalau dari awal sampai akhir kita merancang sesuatu itu. Jadi dari situ kita tahu tuh stakeholders kita itu siapa. Jadi balik lagi ke stakeholdernya tadi adalah kalau di kami berarti banyak tuh kalau kita ngomongin external stakeholders karena nggak cuma ngomongin si government, asosiasi yang terlibat, media massa juga kita bisa ngomongin ke lebih banyak orang lagi gitu ya, komunitas. Kalau kita ngomongin pelaku bisnis, kita ngajak siapa lagi nih si stakeholder kita, pelaku bisnis tuh at any scale, nggak cuma sesama korporasi. Kalau sama korporasi ya udah itu kan ya business as usual, tapi yang benar-benar bisa menggerakkan perekonomian secara fundamental itu adalah pada saat korporasi ketemu sama misalnya nih, kamu pasti udah terbiasa dengar UMKM. Iya, UMKM. Kita juga ada tugas yuk. Iya. Ecopreneur, sociopreneur. Oh, iya. Ini yang berdampak pada environment, tapi actually mereka juga memberikan dampak sosial kan Berarti kepada memberikan- pengrajin. Berarti memberikan dampak secara langsung ya? Iya. Nah, Nyata dan langsung. iya, jadi S&G itu mereka akan selalu bersinggungan. Tinggal mana di industri kamu itu yang paling penting. Oh iya. Contoh, Blibli itu kan perusahaan digital. Perusahaan digital itu berarti yang paling krusial apa? Apa? Teknologi. Media. Iya. Terus eh, aman atau enggak? Oh, privacy. Yes. Oh, Di tataran itu berarti di bisnis kami yang paling penting adalah apa? Cyber gitu. Pilar D-nya, Iya. governance, tata kelola, privasi data. Jadi ini kalau kita nggak kuat, then we're off iya. the game. Gitu. Apalagi media kan mainnya. Jadi kita bikin studi apa nih gitu yang sangat relate yang bisa untuk mendukung our business, tapi juga masih punya dampak positif bermanfaat buat orang. Iya. Gitu. Jadi kalau di kami mungkin contohnya nih yang paling dekat saat itu kita ada beberapa studi yang kita lakukan, kita engage bareng lembaga riset atau kita juga bisa engage media massa itu kan juga punya lembaga riset juga ya. Iya, betul. Itu ngomongin dari payment. Iya, payment. Tapi bagaimana platform e-commerce itu Jadi wadah. bisa berperan dalam mendigitalkan mereka, terus bagaimana mereka itu bisa grow or expand their business through digital. Iya. Blibli itu juga punya program namanya Blibli Start. What we do adalah kami mengkurasi usaha-usaha atau UMKM lokal lah ya, yang memang produknya menarik kayak gitu ya. Terus kita bikin kompetisi, bikin desain, terus kita mentoring, kita lihat mana nih yang bisnisnya paling sustain. Disinggung tuh terkait stakeholder internal, eksternal, UMKM, Ya. terus juga bagaimana kita juga mengedepankan kualitas dari produk itu, terus juga dari segi kurirnya juga. Nah itu kira-kira terkait acara ini gitu Kak, stakeholder mana yang paling berpengaruh terhadap acara ini Kak? Stakeholders yang paling berpengaruh itu ada banyak kalau aku bilang sih. Karena acara Langkah Bumi Festival itu adalah acara yang memang di-create ya sebagai melting pot, wadah untuk ketemunya berbagai multi stakeholders itu tadi, gitu ya. Berbagai multi stakeholder supaya mereka bisa mengeksplorasi
alternative solutions for climate change gitu. Berinteraksi supaya mereka bisa ketemu nih, yang tadi aku bilang government bisa ketemu sama masyarakatnya lah secara langsung, company gede bisa ketemu sama psikoperan atau social perempuan, supaya bisa terjadi mereka bisa ngobrol, bisa saling sharing best practices in sustainability. Terus kalau tantangan terbesar kakak dalam melibatkan pemangku kepentingan di acara ini apa kak kira-kira? Tantangannya adalah persistensi gitu ya, komitmen, how to convince others. Kan banyak banget ya mungkin orang yang pihak-pihak ini masih oke, gue mengarah ke sana sih, tapi kayak masih punya misconception tadi. Every head is different. Yes, exactly. Kan sustainability equal to green. Oh enggak, it's beyond that gitu kan. Jadi banyak banget myth-busting about sustainability yang perlu diluruskan dulu. Gitu. Hubungannya acara ini dengan brand kakak gitu. Ya, sangat erat sekali hubungannya, seperti sepasang kekasih. Ya karena gini, Langkah Membumi Festival ini kan satu acara festival yang tujuannya untuk menanam lagi awareness soal lingkungan, ya kan. Dan ini match banget dengan visi, misi, dan kegiatan dari Veritas Edukasi Lingkungan. Karena kami punya fokus di edukasi, gitu, untuk mencegah produksi sampah lebih banyak lagi. Aku sih berharap makin banyak lagi teman-teman, terutama dari generasi kalian yang muda-muda ini, yang lebih aware lagi tentang lingkungan, khususnya sampah gitu. Pada workshop Understanding Climate Change, di sana kami memahami bahwa perubahan iklim, suhu dan cuaca sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca dan memicu pemanasan global, serta berdampak pada permukaan laut, cuaca ekstrim, dan gangguan ekosistem, sehingga sudah seharusnya kita aware pada isu-isu perubahan iklim pada saat ini.